Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang gadis bernama Dinda, yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibunya lebih memilih untuk membela suami barunya daripada mempercayai dirinya. Ketika Dinda mencoba mengungkapkan kebenaran yang ia temui, ia malah diusir dan dipandang sebagai anak yang durhaka. Namun, tanpa ia duga, kenyataan yang telah ia katakan akhirnya terbukti. Bagaimana Dinda menghadapinya? Apakah ia akan menemukan jalan untuk berdamai dengan ibunya? Atau justru semakin jauh terpisah? Temukan jawabannya dalam cerita yang penuh dengan emosi, penyesalan, dan pembelajaran hidup ini. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Dinda memandang langit-langit kamarnya dengan mata kosong. Dulu, tempat ini adalah sudut ternyaman di dunia baginya. Cat warna biru muda yang mulai pudar, boneka-boneka lama di rak, dan foto-foto kecil yang menempel di dinding adalah saksi bisu kebahagiaan masa kecilnya bersama sang ibu. Dulu, semuanya terasa damai, hangat, penuh tawa dan pelukan. Namun sejak kehadiran Raka, suami baru ibunya, semuanya berubah perlahan-lahan. Tidak sekaligus, tidak seperti hujan deras yang datang tiba-tiba. Perubahan itu seperti gerimis yang terus menetes tanpa henti. Lambat, tapi lama-lama membuat tubuh menggigil. Ibunya, Bunia, adalah seorang janda tangguh. Ia membesarkan Dinda seorang diri setelah ayah kandung Dinda meninggal dalam kecelakaan kerja saat Dinda masih duduk di bangku SD. Sejak itu, Bunia bekerja siang malam demi bisa mencukupi kebutuhan mereka berdua. Dinda tumbuh menjadi gadis yang kuat dan pengertian. Ia tidak pernah menuntut barang mewah atau liburan ke tempat mahal. Baginya, cukup melihat ibunya tersenyum dan pulang dengan selamat. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi Dinda tahu, jauh di dalam hati ibunya, ada bagian yang kosong. Kesepian. Ia sering melihat ibunya termenung di ruang tamu, memandangi foto mendiang ayah, atau hanya duduk diam berjam-jam sambil memainkan cincin pernikahannya yang lama. Dinda bisa mengerti. Semua orang berhak bahagia, termasuk ibunya. Jadi ketika Raka datang ke kehidupan mereka, Dinda berusaha menerima. Ia melihat ibunya tersenyum lagi. Ibu yang dulu tampak lelah, kini terlihat lebih hidup. Dinda mencoba untuk percaya bahwa mungkin kehadiran Raka memang adalah jawaban dari kesepian panjang yang ibunya rasakan. Dinda bahkan ikut tersenyum melihat ibunya terlihat lebih cantik dengan pakaian baru, tertawa lebih sering, dan mulai bercerita tentang rencana masa depan bersama suami barunya. Namun senyuman itu perlahan berubah menjadi rasa aneh yang Dinda sendiri tak bisa jelaskan. Raka memang pandai bersikap manis. Di depan ibunya, ia tampak seperti lelaki sempurna, sopan, perhatian, penuh kasih. Tapi saat ibunya tak ada di rumah, aura Raka berubah. Tatapannya pada Dinda tak lagi seperti tatapan seorang ayah kepada anak tirinya. Ucapannya kadang terdengar seperti sindiran, bahkan ejekan yang tak pantas. Dinda mulai merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Namun semua itu Dinda simpan dalam diam. Ia tidak mau membuat ibunya kecewa. Ia takut dianggap terlalu curiga atau bahkan iri. Ia mencoba menepi semua perasaan negatif itu, berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya belum terbiasa dengan kehadiran sosok ayah baru. Tapi semakin hari, ketidaknyamanan itu tumbuh. Raka mulai terlalu sering muncul di ruang pribadinya. Ia tiba-tiba masuk ke kamar Dinda tanpa mengetuk. Ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh, dan sikapnya kadang melewati batas. Saat Dinda menghindar, Raka hanya tertawa kecil, seolah semua itu hanya candaan. Dinda merasa terjebak. Ia ingin bicara pada ibunya, tapi entah mengapa selalu ada keraguan. Ibunya sedang bahagia, dan Dinda tidak ingin menjadi alasan kebahagiaan itu runtuh. Tapi hati kecilnya berkata, jika ia diam terus, semuanya akan bertambah parah. Suatu malam, Dinda mengumpulkan keberanian. Ia duduk di meja makan sambil menunggu ibunya pulang dari pasar malam. Ketika ibunya datang, Dinda langsung bicara. "Bu, aku mau bicara soal Om Raka." Baru satu kalimat keluar, wajah ibunya sudah berubah.
Pandangan yang semula lembut kini menegang. Tanpa mendengarkan lebih jauh, ibunya langsung berkata dengan nada tinggi, "Jangan mulai lagi, Dinda. Jangan kamu rusak rumah tangga ini. Tapi aku cuma mau cerita. Kamu nggak suka aku bahagia, ya? Kamu nggak rela aku punya pendamping lagi." Ucapan itu menghantam hati Dinda lebih dari apapun. Ia ingin menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Ia hanya merasa ada yang tidak beres. Tapi ibunya tidak mau mendengar. Ia membela Raka mati-matian. Kata-kata ibunya malam itu terus terngiang di kepala Dinda, "Kamu jangan fitnah orang sembarangan. Kalau kamu terus kayak gini, lebih baik kamu pergi dari rumah ini." Setelah malam itu, Dinda merasa segalanya berubah. Bukan karena rumah ini berbeda secara fisik. Cat dinding masih sama, furnitur masih tersusun rapi, aroma masakan ibu masih memenuhi dapur setiap pagi. Tapi ada yang berbeda di dalam dirinya. Rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Rasanya seperti tinggal di tempat asing, bersama orang-orang yang tak mengenal siapa dirinya sebenarnya. Raka masih bersikap seperti biasa di depan ibunya. Ia tetap membantu menyiapkan sarapan, tetap tersenyum lebar saat menyambut Dinda di ruang makan, dan tetap memanggilnya, "Anakku," dengan nada yang manis, di depan ibu. Tapi Dinda tahu, semua itu hanya topeng. Sebuah sandiwara yang rapi, di mana ibunya menjadi penonton yang paling percaya. Saat ibunya pergi bekerja, barulah wajah asli Raka muncul. Ia tak lagi bersikap sopan. Ia mulai memberi komentar-komentar sinis. Seperti suatu hari ketika Dinda sedang duduk belajar di meja makan. "Belajar keras ya? Biar bisa kabur dari rumah lebih cepat?" katanya dengan senyum miring. Dinda hanya diam, pura-pura tidak mendengar. Lain waktu, ketika Dinda hendak pergi sekolah dan mengenakan seragamnya yang sedikit lebih ketat karena tubuhnya yang mulai beranjak dewasa, Raka berkomentar sambil mengedipkan mata, "Seragamu makin pas badannya. Hati-hati banyak yang melirik." Ucapan itu membuat Dinda bergidik. Ia segera keluar rumah tanpa menjawab. Hal-hal seperti itu terus terjadi. Bukan hanya menyakitkan, tapi juga mengganggu secara batin. Dinda merasa diawasi, dibayangi, dan setiap geraknya dinilai oleh pria yang seharusnya ia panggil ayah. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Teman-temannya sibuk dengan urusan remaja pada umumnya. Ia merasa terlalu malu dan takut dianggap lebay jika bercerita. Di sekolah, guru-gurunya melihat Dinda mulai berubah. Ia yang biasanya aktif menjawab dan ceria, kini lebih sering diam. Nilainya masih bagus, tapi senyum itu sudah tak sehangat dulu. Kepala sekolah sempat memanggilnya, menanyakan apakah ada masalah di rumah. Tapi Dinda hanya menggeleng dan berkata semua baik-baik saja. Di rumah, ibunya juga mulai lebih sering memihak Raka dalam segala hal. Misalnya saat Dinda ingin menonton TV, tapi Raka meminta saluran diganti, ibunya dengan ringan berkata, "Ngalah aja ya, Din. Raka capek kerja." Atau ketika Raka memecahkan gelas kesayangan peninggalan ayah Dinda, ibunya malah menyalahkan Dinda karena menaruhnya di tempat yang salah. Dinda semakin terasing. Ia tidur dengan lampu menyala dan pintu terkunci setiap malam. Ia mulai menulis semua kejadian yang ia alami dalam sebuah buku harian yang ia sembunyikan di bawah kasur. Bukan karena ingin menjadi drama queen, tapi karena ia tidak punya tempat lain untuk bersandar. Setiap lembar buku itu berisi rasa kecewa yang dalam, juga rindu pada ibu yang dulu begitu dekat dengannya. Yang paling menyakitkan adalah ketika Dinda mulai merasa lebih takut pada pria itu daripada nyaman. Raka tak pernah menyentuhnya secara langsung, tapi tatapan dan ucapannya cukup untuk membuat Dinda merasa kotor, seperti barang yang bisa dinilai dari luar saja. Ia menjadi lebih pendiam, lebih tertutup, dan lebih sering menghabiskan waktu di kamar daripada berbicara dengan ibu. Namun dalam diam itu, Dinda mulai menyadari satu hal, ia tak bisa terus seperti ini. Suatu hari nanti, ia harus bicara. Ia harus memperjuangkan apa yang ia tahu benar. Meskipun itu berarti harus melawan orang yang paling ia cintai di dunia, ibunya sendiri. Dan saat itu, ia mulai memperhatikan lebih dalam. Mencatat, merekam, menyimpan bukti. Dinda belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti, rumah ini tak lagi nyaman. Dan seseorang harus tahu alasannya. Hari-hari terus berlalu, dan Dinda merasa hidupnya semakin penuh tekanan. Rasa takut, kecewa, dan kecewa yang tak kunjung selesai membuatnya lelah secara batin.
Ia sering bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus tinggal di rumah yang membuatku merasa seperti tahanan ini? Tapi jauh di lubuk hati, ada satu harapan kecil yang belum mati. Harapan bahwa ibunya akan melihat sendiri siapa sebenarnya Raka, dan semua ini akan segera berakhir. Suatu sore yang gerimis, Dinda pulang lebih cepat dari sekolah karena guru-guru sedang ada rapat internal. Ia menyimpan sepedanya dengan pelan agar tidak menimbulkan suara. Saat melewati ruang tamu, ia melihat tas Raka tertinggal di atas sofa. Ponselnya tergeletak di atas meja tanpa pengaman sidik jari atau sandi. Entah kenapa, tangan Dinda bergerak begitu saja. Ia membuka ponsel itu dengan hati yang berdegup kencang. Beberapa pesan WhatsApp terbuka. Salah satunya dari seorang wanita bernama Lina. Dinda menahan napas saat membaca isi pesannya. Sayang, nanti malam jadi ketemu? Aku kangen banget. Istrimu nggak curiga kan? Aku takut ketahuan. Jari-jari Dinda gemetar. Ia membuka galeri dan menemukan beberapa foto yang membuat perutnya mual. Raka dan wanita itu makan malam berdua, duduk bersebelahan, bahkan berfoto di kamar hotel. Dinda langsung menyimpan bukti-bukti itu ke ponselnya sendiri. Ia merasa campuran antara lega dan hancur. Lega karena akhirnya ia memiliki bukti kuat, tapi juga hancur karena apa yang ia takutkan selama ini ternyata benar. Ibunya telah memilih pria yang salah, dan ia telah membela orang itu dengan membabi buta. Malamnya, Dinda menunggu ibunya pulang. Ia duduk di meja makan dengan hati yang berdegup cepat, mencoba merangkai kalimat yang tepat di dalam kepalanya. Saat ibunya datang, membawa tas belanja dan senyum lelah seperti biasa, Dinda menguatkan diri. Bu, aku mau ibu lihat ini, kata Dinda, menyodorkan ponsel yang menampilkan percakapan Raka dengan Lina. Ibunya mengernyit, lalu mengambil ponsel itu dan membaca perlahan. Raut wajahnya berubah. Wajah yang tadi penuh kelelahan berubah menjadi kerutan marah, bukan kepada Raka, tapi kepada Dinda. Kamu ngintip HP orang? Dinda, apa kamu gila? Bentaknya. Ibu, dia selingkuh. Aku cuma mau bantu ibu sadar. Dinda mencoba tetap tenang meski air mata sudah mulai mengalir. Enggak, kamu cuma mau merusak kebahagiaan aku. Kamu selalu iri sejak aku menikah lagi, kan? Kamu memang nggak pernah bisa nerima Raka sebagai bagian dari keluarga ini. Ibunya berteriak, matanya berkaca-kaca, namun penuh dengan amarah, bukan kekecewaan atas pengkhianatan, tapi karena merasa anaknya merusak dunianya. Ibu, kenapa ibu lebih percaya sama dia daripada aku? Suara Dinda nyaris berbisik, terisak. Tapi bukan jawaban yang ia terima. Yang datang adalah kalimat paling menyakitkan yang pernah ia dengar seumur hidup. Kalau kamu terus kayak gini, Din, lebih baik kamu pergi aja dari rumah ini. Aku capek menghadapi anak yang penuh kebencian. Dinda membeku di tempat. Dunia seperti berhenti berputar. Udara tiba-tiba terasa dingin dan sempit. Ia menatap ibunya, mencari sedikit keraguan atau penyesalan di wajah itu. Tapi yang ia lihat hanya amarah dan luka yang diarahkan padanya. Malam itu, Dinda mengemasi pakaiannya dalam diam. Ia tidak membawa banyak, hanya beberapa helai baju, buku harian, dan ponsel. Ia keluar dari rumah tanpa pelukan, tanpa kata perpisahan. Hanya denting hujan yang mengiringi langkahnya meninggalkan tempat yang pernah ia sebut rumah. Di depan pagar, ia menoleh sebentar ke arah jendela kamarnya yang temaram. Tangisnya pecah, bukan karena diusir, tapi karena ibu yang selama ini ia cintai dengan tulus lebih memilih percaya pada orang asing daripada darah dagingnya sendiri. Dan sejak malam itu, Dinda bersumpah, ia akan bertahan, ia akan bangkit. Dan suatu hari nanti, ia akan membuat ibunya sadar bahwa kebenaran bukan soal siapa yang lebih tua, tapi siapa yang punya hati yang jujur. Langkah Dinda malam itu berat. Hujan yang turun perlahan menjelma menjadi deras, membasahi rambut, baju, dan sepatu yang ia kenakan. Tak ada tempat yang dituju. Tak ada satupun orang yang ia rasa cukup dekat untuk ia datangi. Ia berjalan menyusuri trotoar, menggenggam erat ransel kecil di punggungnya. Satu-satunya teman yang ia punya malam itu. Hatinya kosong, matanya sembab, dan pikirannya campur aduk. Ia mencoba untuk tetap tegar, tapi luka di dalam dirinya terlalu dalam untuk diabaikan. Yang paling menyakitkan bukan karena ia diusir, tapi karena ia tahu, ibunya mengusirnya bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena tidak mau tahu. Akhirnya,
Dinda memutuskan untuk duduk di halte tua yang sepi di dekat taman kota. Malam sudah larut, jalanan mulai lengang. Ia menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan dan rasa tak percaya yang terus menyiksa pikirannya. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka kembali pesan-pesan bukti dari Raka, dan menatap layar itu lama. Kenapa? Kenapa harus aku yang dikorbankan? Gumamnya lirih. Ia menangis dalam diam. Dan malam itu menjadi awal dari kehidupan baru Dinda. Kehidupan tanpa rumah, tanpa pelukan ibu, dan tanpa rasa aman. Keesokan harinya, Dinda memutuskan untuk datang ke rumah salah satu teman sekolahnya, Naya. Meski mereka tidak terlalu dekat, Naya adalah orang yang pernah berkata, "Kalau kamu butuh tempat nginap, rumahku terbuka, kok." Dinda hanya bisa berharap Naya tidak mengucapkan itu hanya sekadar basa-basi. Saat ia tiba di depan rumah Naya dengan pakaian yang masih basah dan wajah yang kusut, Naya terkejut, tapi tidak mengusir. Ia langsung menarik Dinda masuk dan memberinya handuk serta baju bersih. Setelah mandi dan sedikit mengisi perut, Dinda akhirnya bercerita. Ia tak bisa menahan air mata saat menceritakan semuanya. Naya mendengarkan dengan serius. Wajahnya berubah-ubah antara geram dan iba. "Ya Tuhan, Din, aku nggak nyangka. Aku pikir hidupmu baik-baik aja selama ini," kata Naya sambil memeluk Dinda erat. Beberapa hari berikutnya, Naya dan keluarganya mengizinkan Dinda tinggal sementara. Mereka tidak banyak bertanya, tapi memperlakukannya dengan hangat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, Dinda merasa dihargai sebagai manusia. Ia membantu pekerjaan rumah sebagai bentuk terima kasih. Ia juga tetap bersekolah seperti biasa, meski harus berjalan lebih jauh dari biasanya. Namun luka itu tetap ada. Setiap malam, ia memandangi layar ponselnya, berharap ada pesan dari ibunya. Satu pesan saja, satu pertanyaan seperti, "Kamu di mana?" Atau, "Maafkan ibu, tapi tidak ada." Hening. Sunyi. Seolah ibunya benar-benar tak peduli kemana anaknya pergi. Di sekolah, Dinda tetap menyembunyikan semuanya dari guru-guru. Ia tidak ingin membuat laporan yang akan mempermalukan ibunya. Ia masih ingin menjaga harga diri keluarganya. Meskipun ia sendiri telah disingkirkan dari keluarga itu. Hari-hari terus berlalu. Dinda mulai belajar untuk kuat sendiri. Ia mencari penghasilan kecil-kecilan dengan menjadi tutor anak SD sepulang sekolah. Ia tidak ingin terus bergantung pada orang tua Naya. Uang yang ia dapat tak banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan pribadi dan menabung sedikit demi sedikit. Setiap malam sebelum tidur, Dinda menulis di buku hariannya tentang rasa kecewa, tentang perjuangannya menahan rindu, dan tentang harapan kecil bahwa suatu hari ibunya akan sadar dan mencarinya. Tapi hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Ibu yang ia cintai masih memilih diam. Dalam kesendiriannya, Dinda mulai menyadari satu hal yang dulu tak pernah ia pikirkan, bahwa kadang, orang yang paling kita sayangi justru bisa menjadi orang pertama yang menyakiti kita paling dalam. Dan saat itu terjadi, kita punya dua pilihan, terus tenggelam dalam luka atau bangkit dan membuktikan bahwa kita layak bahagia tanpa mereka. Dan Dinda memilih yang kedua. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Tapi ia bersumpah, ia akan berjuang. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan pada dunia, dan pada ibunya, bahwa kebenaran yang pernah ditolak itu akan bersinar pada waktunya. Hari-hari Dinda kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi gadis yang pulang ke rumah dengan aroma masakan ibu, atau tidur di ranjang hangat dengan lampu kecil menyala di sampingnya. Sekarang, ia adalah remaja yang memulai harinya di rumah orang lain, bekerja paruh waktu setelah sekolah, dan berjuang menyembunyikan luka di balik senyum tipis yang mulai terbiasa ia pakai. Namun, justru dari luka itulah kekuatan Dinda tumbuh. Ia mulai belajar banyak hal yang tak pernah diajarkan di rumah, tentang bertahan hidup, tentang bekerja keras tanpa mengeluh, dan tentang menaruh harapan pada dirinya sendiri. Pekerjaan pertamanya adalah mengajar anak-anak SD di lingkungan sekitar rumah Naya. Setiap sore, ia duduk di ruang tamu kecil bersama 3 anak yang semangat meskipun sesekali mengeluh tentang PR. Dinda bersabar, mengajari mereka berhitung, membaca, dan menulis. Ia belajar bahwa menjadi berguna bagi orang lain bisa menjadi obat untuk luka yang ia simpan sendiri. Naya dan keluarganya tetap mendukung. Tapi Dinda mulai merasa tak enak jika terus tinggal di sana. Ia tidak mau menjadi beban. Maka ia mulai mencari kos kecil yang cukup murah dan aman. Setelah menabung selama 2 bulan,
Ia pindah ke kamar kos sempit yang hanya cukup untuk satu kasur dan meja belajar. Tapi ia merasa bangga. Itu adalah tempat yang ia bayar dari keringatnya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, Dinda menatap langit-langit kosnya yang berwarna pudar. Ia tidak lagi menangis setiap malam. Tangisnya mulai berkurang, berganti dengan doa-doa lirih yang ia panjatkan dengan harapan sederhana, agar ia tetap kuat. Ia belum bisa melupakan ibunya, belum bisa sepenuhnya menghapus harapan bahwa suatu hari ibunya akan sadar. Tapi Dinda tahu, sekarang bukan waktunya menunggu. Ia harus terus berjalan. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis esai bertema keluarga dan perjuangan. Awalnya, Dinda ragu untuk ikut, tapi guru bahasa Indonesianya, Bu Ratna, yang selalu memperhatikan perubahan sikap Dinda sejak beberapa bulan terakhir, mendorongnya untuk mencoba. Kadang menulis bisa menjadi cara untuk mengobati luka, Din, kata Bu Ratna dengan senyum hangat. Dinda akhirnya menulis. Ia menuliskan kisahnya, tanpa menyebut nama, tanpa menyalahkan siapapun secara terang-terangan. Ia menulis dengan jujur. Tentang rumah yang dulu nyaman tapi kini hanya tinggal kenangan. Tentang ibu yang ia cintai, tapi tak mau mendengarnya. Dan tentang dirinya, seorang gadis yang terpaksa berdiri di atas luka, tapi tetap ingin melangkah tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian, ia menerima kabar bahwa esainya menang dan akan diterbitkan di majalah pendidikan nasional. Ia tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya, juga rasa haru yang mengalir tiba-tiba. Di tengah semua luka, ada sesuatu yang bisa ia banggakan. Sesuatu yang menunjukkan bahwa dirinya tidak hancur seperti yang dulu ia takutkan. Kabar itu cepat menyebar di sekolah. Banyak guru memujinya. Teman-teman mulai memandangnya dengan kagum. Bahkan kepala sekolah memintanya membacakan esainya di upacara bendera. Ketika Dinda berdiri di atas panggung kecil, mikrofon di tangan, dan ratusan pasang mata memandangnya, ia sempat gugup. Tapi saat ia mulai membaca, suaranya mantap. Ia membaca bukan sekadar kalimat, tapi isi hatinya yang selama ini ia pendam sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat beberapa siswa menitikan air mata. Bahkan Bu Ratna terlihat menyeka pipinya diam-diam. Dinda turun panggung dengan langkah ringan. Ia merasa seperti telah menyembuhkan sebagian dari luka yang selama ini membekas. Ia belum tahu apakah ibunya membaca esai itu, atau apakah Raka tahu tentang semua ini. Tapi saat ini, ia tidak lagi mencari pengakuan dari mereka. Ia telah belajar bahwa kadang, keluarga bukan tentang siapa yang tinggal serumah dengan kita, tapi siapa yang benar-benar hadir saat kita terjatuh. Dan dari luka paling dalam, ia menemukan kekuatannya sendiri. Hidup Dinda perlahan mulai menemukan bentuknya. Luka di hatinya memang belum sembuh sepenuhnya, tapi ia mulai bisa tersenyum tanpa pura-pura. Ia mulai percaya bahwa semua rasa sakit yang pernah ia alami sedang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Namun takdir, rupanya belum selesai menguji keteguhan hati gadis itu. Suatu sore, Dinda sedang berjalan pulang dari tempat les setelah mengajar. Hujan baru saja reda. Udara masih terasa lembab, dan dedaunan tampak berkilau oleh sisa air hujan. Ia menyusuri trotoar dekat taman kota, tempat ia dulu sering bermain bersama ibunya ketika kecil. Kenangan itu membuat langkahnya melambat. Ia berhenti sejenak di depan taman, menghela napas panjang, lalu duduk di salah satu bangku kayu. Tanpa disengaja, pandangannya tertumbuk pada dua orang yang tengah berdiri di dekat gerobak cilok di sisi taman. Seorang pria dengan pakaian rapi sedang memeluk mesra seorang wanita. Pria itu tertawa, tawa yang sangat Dinda kenali. Tawa yang dulu selalu terdengar di ruang tamu rumahnya. Dinda menajamkan pandangan. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Pria itu adalah Raka. Dan wanita yang dipeluknya bukan ibunya. Tangannya mengepal. Dadanya bergemuruh. Tapi ia tidak segera menghampiri. Ia diam dan mengamati dari kejauhan. Raka menggenggam tangan wanita itu, membisikkan sesuatu ke telinganya, lalu masuk ke mobil mewah yang terparkir tak jauh dari situ. Wanita itu mengikutinya dengan senyum lebar. Dinda hanya bisa menggeleng, penuh rasa getir. Selama ini, ia disingkirkan karena mencoba menyampaikan kebenaran. Dan kini, kebenaran itu justru muncul di depan matanya tanpa harus ia cari. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dinda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia tunda. Ia mendatangi rumah ibunya. Bukan untuk memohon kembali,
bukan untuk merengek atau menjelaskan, tapi untuk menyampaikan satu hal penting, bahwa ia sudah melihat semuanya sendiri. Pintu dibuka oleh ibunya sendiri. Wajah wanita itu terkejut melihat Dinda berdiri di depan rumah dengan ekspresi tenang namun tegas. "Dinda?" Suara ibunya gemetar. "Kamu? Kenapa kesini?" "Aku cuma mau bicara sebentar, Bu." "Nggak lama," ucap Dinda pelan. Ibunya membuka pintu lebih lebar. Dinda masuk ruang tamu yang sudah banyak berubah. Bingkai foto keluarga mereka yang dulu dipajang di dinding sudah diganti dengan foto pernikahan ibu dan Raka. Dinda tidak menunjukkan reaksi apapun. "Aku nggak minta apa-apa, Bu," ucapnya setelah duduk. "Aku cuma mau bilang, aku lihat Raka beberapa hari lalu di taman sama wanita lain." Wajah ibunya seketika menegang. "Aku nggak datang ke sini buat nuntut atau nyalahin. Aku cuma nggak mau ibu terus dibohongi," lanjut Dinda, menahan emosi. "Dulu aku diusir karena ngomong ini. Sekarang, aku cuma berharap ibu bisa lihat semuanya dengan mata sendiri." Ibunya terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Matanya tampak bergetar, seperti menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Dinda menatapnya sebentar, lalu berdiri. "Kalau ibu udah siap buka mata, ibu bakal tahu siapa yang selama ini benar-benar peduli," ucapnya, lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum ia sempat keluar, ibunya memanggil pelan, "Dinda!" Langkah Dinda terhenti. Ia tidak menoleh. "Maaf." Suara itu nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat dada Dinda terasa sesak. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba datang. Tapi ia tidak berbalik. Ia hanya menjawab lirih, "Jaga diri, Bu." Dan ia pergi. Tangisnya pecah di jalan. Tapi bukan lagi tangis karena kecewa atau sakit hati. Itu adalah tangis lega. Tangis yang menandakan bahwa ia telah berani melepaskan, telah berdiri di atas kebenaran tanpa rasa takut, dan telah menunjukkan bahwa luka tak selamanya membuat orang hancur. Kadang, justru membuat seseorang tumbuh menjadi jauh lebih kuat dari yang ia kira. Dan sejak hari itu, Dinda tahu, hidup tidak perlu menunggu pengakuan dari orang lain untuk merasa benar. Yang penting adalah ia tetap berjalan, tetap jujur, dan tetap menjaga harga dirinya sendiri. Dinda menatap kota yang mulai dipenuhi cahaya dari lampu jalanan. Malam itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Ia berjalan pelan di trotoar yang sudah mulai ramai dengan aktivitas malam, tapi pikirannya tetap terjebak di rumah itu. Rumah yang dulu menjadi tempatnya tumbuh, tempat ia merasa terlindungi, tempat ia merasa dicintai. Semua itu kini tinggal kenangan, dan kenangan itu menyakitkan. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menegaskan bahwa ia tidak lagi terikat dengan masa lalu. Ia tidak lagi menunggu penjelasan atau pengakuan dari siapapun. Ia sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupnya sendiri, tanpa harus mengharapkan orang lain datang dan meminta maaf. Namun, tanpa diduga, beberapa hari setelah pertemuannya dengan ibunya, sebuah pesan singkat tiba di ponselnya. "Dinda, maafkan ibu. Aku salah. Aku ingin bertemu dan bicara." Dinda memandang layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Apakah ini benar? Apakah ibunya benar-benar siap untuk mendengarkan? Atau apakah ini hanya bentuk penyesalan yang terlambat? Namun, sesuatu di dalam dirinya memberi kesempatan untuk mencoba. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak lagi berharap banyak. Ia sudah cukup menerima kenyataan bahwa hidupnya kini hanya bergantung pada dirinya sendiri. Dengan langkah mantap, Dinda menuju ke rumah ibunya lagi. Kali ini, ia tidak merasa takut atau cemas. Ia datang dengan kepala tegak, membawa rasa percaya diri yang dibangun dari semua perjalanan yang telah ia tempuh selama ini. Saat pintu dibuka, ibunya berdiri di sana, tampak lebih tua dari yang Dinda ingat. Wajahnya tampak lelah, dan matanya terlihat bengkak. Mungkin sudah banyak menangis sejak Dinda pergi. Saat mata mereka bertemu, tidak ada kata-kata yang bisa langsung keluar. Hanya ada hening yang menyelubungi mereka berdua. "Dinda?" Suara ibunya terhenti, seakan-akan kata-kata itu sulit untuk keluar dari mulutnya. Dinda hanya menatap ibunya, tidak mengucapkan apapun. Ia menunggu. Akhirnya, ibunya memulai dengan suara yang masih bergetar. "Aku salah, Din. Aku terlalu terburu-buru mengusirmu. Aku terlalu takut kehilangan Raka.
Aku merasa kalau aku nggak bisa hidup tanpanya. Tapi sekarang, aku sadar, aku telah kehilangan kamu. Maafkan ibu. Dinda hanya terdiam, namun hatinya berdegup kencang. Penyesalan itu datang terlambat. Penyesalan yang sudah lama ia harapkan. Namun kini terasa berbeda. Ia merasa tidak perlu mengharapkan ibu yang dulu ia kenal untuk mengubah segalanya. Sebab, yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kenapa, Bu? Kenapa ibu lebih memilih Raka? Tanya Dinda akhirnya. Suaranya lembut namun penuh kepedihan. Kenapa ibu nggak percaya sama aku waktu aku bilang dia selingkuh? Ibunya menunduk, tak mampu menatap mata Dinda. Aku terlalu buta, Din. Aku nggak mau melihat kenyataan. Aku takut kehilangan dia. Dan aku lebih takut kehilangan keluarga yang selama ini aku bangun. Tapi aku tahu, itu bukan alasan yang benar. Aku salah, aku terlambat mengerti semuanya. Dinda menatap ibunya lama. Semua yang ia rasakan selama ini, rasa sakit, kehilangan, dan kekecewaan, seakan kembali datang begitu saja. Namun kali ini, ia tidak marah. Ia hanya merasa lelah. Lelah dengan semua penyesalan yang datang terlambat. Lelah dengan harapan-harapan yang tak pernah terwujud. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Bu, jawab Dinda akhirnya, suaranya datar namun penuh makna. Aku sudah cukup besar untuk mengurus diriku sendiri. Aku sudah cukup untuk tahu bahwa aku layak dihargai. Ibunya menangis. Aku tahu, Din. Aku tahu. Tapi aku masih ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, tapi aku ingin mencoba memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan. Dinda menatap ibu yang kini menangis di hadapannya. Air mata ibunya jatuh deras. Mungkin penyesalan itu tidak akan bisa mengembalikan waktu. Tapi melihat ibunya menangis dengan tulus memberi sedikit ketenangan di hati Dinda. Ia tidak harus membenci ibunya untuk bisa melanjutkan hidupnya. Ia tidak harus menghapus semua kenangan buruk. Tetapi ia bisa memilih untuk tidak terikat pada mereka. Ibu, aku nggak bisa memberi jawabannya sekarang. Aku butuh waktu, kata Dinda pelan, meletakkan tangannya di bahu ibunya. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak benci ibu. Tapi aku harus bisa memilih hidupku sendiri sekarang. Aku harus bisa percaya lagi pada diriku sendiri. Ibunya mengangguk, menahan tangis. Aku akan menunggu, Din. Aku akan menunggu kesempatan itu. Dinda tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu, pertemuan ini tidak akan mengembalikan segalanya seperti semula. Tapi ia juga tahu, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Keluarga yang hancur tidak bisa kembali utuh begitu saja. Namun, luka yang dalam bisa mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat. Dan kadang, kita bisa memaafkan tanpa harus melupakan. Dengan langkah ringan, Dinda berbalik dan meninggalkan rumah itu. Langkahnya tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa terhukum oleh masa lalu. Ia tahu bahwa kini, ia sudah bisa melangkah dengan kaki sendiri, tanpa harus menoleh ke belakang. Dinda duduk di meja belajarnya, memandangi jendela kamar kos yang menghadap ke jalanan kota yang sibuk. Waktu berjalan begitu cepat, hampir tidak terasa. Sudah hampir setahun sejak ia memutuskan untuk pergi. Sejak ia memilih untuk tidak kembali pada masa lalu yang penuh luka. Banyak hal yang sudah berubah dalam hidupnya. Ia tak lagi menjadi gadis yang penuh keraguan dan ketakutan. Namun seseorang yang telah menumbuhkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Pekerjaannya sebagai pengajar anak-anak SD kini mulai berkembang. Meski belum memiliki gaji yang besar, ia merasa bangga karena hidupnya sekarang dibangun di atas keringatnya sendiri. Ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Untuk menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, terutama anak-anak yang membutuhkan. Hari itu, seperti biasa, Dinda meluangkan waktu untuk menulis di jurnalnya, sebuah kebiasaan yang ia mulai sejak meninggalkan rumah ibunya. Menulis bukan hanya sekadar hobi, tetapi juga cara untuk merenung dan melepaskan semua beban yang ada di pikirannya. Dengan menulis, Dinda bisa mengenang kembali perjalanan emosionalnya, bagaimana ia bertahan hidup dalam kesendirian, bagaimana ia melalui penolakan dan kekecewaan, namun akhirnya bangkit. Hari itu juga, ada pesan baru masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dinda, maafkan ibu. Aku tahu aku tak bisa mengembalikan waktu, tapi aku ingin kamu tahu, aku bangga padamu.
Aku berharap bisa menjadi ibu yang kamu inginkan. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Dinda terdiam sejenak membaca pesan itu. Ini bukan pesan pertama yang ia terima dari ibunya sejak pertemuan mereka beberapa bulan lalu. Namun, entah mengapa pesan ini terasa lebih berat, lebih tulus. Mungkin karena ibunya kini tidak lagi mencari alasan, tidak lagi membela kesalahannya. Ibunya hanya ingin Dinda tahu bahwa ia sadar akan kesalahannya, dan ingin memperbaiki hubungan mereka, meskipun tahu tak akan mudah. Dinda meletakkan ponselnya di meja dan kembali menulis. Ia menulis tentang ibunya, tentang masa lalu yang penuh penyesalan, dan tentang dirinya yang akhirnya memilih untuk memaafkan. Meskipun itu tidak berarti semuanya akan kembali seperti semula. Memaafkan bukan tentang menghapus kesalahan orang lain, tapi tentang memberi diri kita ruang untuk melepaskan rasa sakit yang membebani hati. Dinda menutup jurnalnya dan menghela napas panjang. Satu hal yang ia pelajari dari semua yang telah ia alami, adalah bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa kita ubah. Ada kalanya kita harus menerima bahwa orang yang kita cintai bisa membuat kesalahan besar. Tetapi hidup terus berjalan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapi kenyataan itu. Ia menatap foto kecil ibunya yang ada di meja sebelah. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum segala sesuatu berubah. Sebelum perceraian, sebelum Raka datang, sebelum segalanya menjadi kacau. Dinda menyentuh foto itu dengan lembut, seolah merasakan kehangatan yang dulu ada. "Ibu," bisiknya pelan, "aku sudah memaafkanmu." Tak ada kata-kata balasan, hanya keheningan yang memenuhi kamar itu. Dinda tahu, perjalanannya dengan ibunya belum berakhir. Tetapi ia juga tahu, ia tak perlu lagi menunggu untuk bisa melanjutkan hidup. Ia sudah berdamai dengan masa lalu. Ia sudah siap untuk masa depan. Dinda memandang keluar jendela lagi, melihat langit yang mulai gelap, dengan sedikit bintang yang tampak bersinar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini, ia tidur dengan hati yang lebih ringan. Mungkin esok akan membawa tantangan baru, tapi ia yakin, kini ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Di luar, suara tawa anak-anak yang bermain di taman terdengar riang. Dinda tersenyum, memandang langit yang penuh dengan harapan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi yang pasti, ia akan terus melangkah. Karena ia sudah belajar bahwa hidup tidak hanya tentang kesedihan dan kehilangan, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan meski dalam keadaan yang tidak sempurna. Kini, Dinda tidak lagi mencari jawaban dari orang lain. Ia telah menemukan jawabannya dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa hidup adalah tentang berjuang, tentang menemukan kekuatan meskipun dunia terasa tidak adil, dan tentang memilih untuk bangkit meskipun segala sesuatu seakan melawan. Di tengah segala keterbatasan, ia menemukan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dinda tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu, oleh hubungan yang rusak, atau oleh penyesalan yang datang terlambat. Ia telah menulis ceritanya sendiri, dan ia tahu bahwa cerita ini hanya miliknya. Cerita tentang keberanian, tentang menghadapi ketakutan, dan tentang menerima kenyataan dengan lapang dada. Dinda menutup pintu kamarnya dengan senyuman di wajahnya. Malam itu, ia tahu, ia tidak sendirian. Ia tidak lagi merasa terasing, karena ia telah menemukan tempatnya, di dalam dirinya sendiri. Tempat yang penuh dengan harapan, cinta, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.